Kita semua pernah merasa takut gelap kan? Kamu ingat nggak waktu ditemani tidur sama ibu atau ayah kamu setelah mereka membacakan dongeng seram yang ada monster dan naga atau bahkan dinosaurus? Tapi saat orang tua kamu mematikan lampu dan diam-diam keluar dari kamar, kamu ingat gimana kalau ada yang sembunyi di kolong kasurmu? Atau lebih parah lagi, gimana kalau ada makhluk seram yang ngumpet di lemari? Kamu bisa aja mengecek lemari, tapi gelap banget di sana. Pasti membantu banget kalau tubuh kita bisa memancarkan cahaya kan? Kamu bisa memanfaatkannya jika keadaan gelap. Sayangnya, manusia nggak bisa melakukan itu. Tapi ada banyak makhluk di luar sana yang bisa mengeluarkan cahaya. Saintis menyebut itu bioluminesensi. Hewan dan ikan yang hidup di laut cenderung punya kemampuan ini. Dan kamu bisa menemukan makhluk-makhluk ini di mana saja, dekat permukaan atau jauh di dasar laut, lebih tepatnya di kedalaman 4 km. Makhluk-makhluk ini menggunakan cahaya mereka untuk banyak hal, misalnya berkomunikasi dengan sesama spesies mereka, memancing mangsa, dan bahkan menakut-nakuti musuh. Pada dasarnya, bioluminesensi adalah kemampuan organisme untuk memancarkan cahaya sendiri. Kemampuan ini sangat dipengaruhi zat kimia. Hewan-hewan ini menggunakan dua zat kimia dalam proses bioluminesensi, luciferin dan luciferase. Tambahkan sedikit oksigen, dan tara, cahaya. Kamu belum bisa membedakan bioluminesensi atau glow stick yang dijatuhkan ke laut? Bioluminesensi biasanya punya kilau biru neon, hijau, atau merah di laut. Kilau itu menyebar luas dan bahkan bisa membuat air terlihat mirip glitter atau langit yang penuh bintang. Suasana romantis ini dihasilkan oleh cumi-cumi, krustasea kecil, dan alga. Nah, ada satu lagi nih, fenomena unik buat kamu. Kamu tahu air terjun emas? Aku serius nih. Ini air terjun sungguhan. Air terjun emas adalah fenomena alam. Kamu harus pergi ke Taman Nasional Yosemite untuk melihat Horsetail Fall. Tapi pergilah saat musim dingin atau awal musim semi karena fenomena keren ini cuma bisa dilihat pada bulan-bulan ini. Fenomena ini nggak butuh penjelasan saintifik. Ini cuma cahaya matahari waktu senja yang menyinari air terjun dengan unik hingga airnya kelihatan kayak sungai lava atau emas. Pilih aja. Oleh karena itu, pada bulan-bulan ini, Horsetail Fall juga disebut Firefall. Sayangnya, fenomena ini semakin jarang kelihatan karena kekeringan dan masalah lain yang berhubungan dengan melelehnya salju. Jadi, kalau kamu mau ke sana, perhatikan air terjunnya karena efek itu cuma sebentar. Kamu pernah dengar badai petir kotor? Fenomena ini disebut juga petir vulkanis. Rupanya, para pakar belum benar-benar paham fenomena ini. Saat badai petir biasa terjadi, partikel bermuatan positif dan negatif bertabrakan. Maka, terjadilah percikan besar yang kita sebut petir. Kondisi ini juga mengeluarkan suara kencang yang bakal kita kenal sebagai guntur. Tapi saat gunung berapi meletus, sebagian partikel abu vulkanis mendapat muatan listrik. Dan saat dilepaskan ke udara dengan kekuatan besar, muatan itu bertabrakan dan menyebabkan pelepasan listrik. Proses ini menyebabkan seolah-olah ada petir yang berasal dari gunung berapi. Bayangkan jumlah abu, gas, dan asap yang keluar dari kawahnya, lalu tambahkan listrik. Semua itu menghasilkan pemandangan yang sangat aneh. Pantas aja fenomena ini disebut badai petir kotor. Nah, kalau awan yang terlihat seperti ombak, awan itu disebut awan asperitas. Awan ini biasanya cukup dekat ke daratan, nggak kayak awan biasa. Namanya berasal dari kata Latin aspero, yang artinya kasar atau tidak rata. Kadang kamu bisa melihat awan ini waktu cuaca tenang, tapi awan ini seringkali dikaitkan dengan badai petir. Awan ini muncul saat kondisi atmosfer nggak stabil, tapi ternyata awan ini nggak menghasilkan hujan meskipun mirip awan badai yang gelap. Awan ini juga membuat beragam pola yang mengecoh mata, hingga membuat kamu mengira melihat permukaan laut dari bawah air. Selain itu, ada juga awan mamatus yang mengesankan. Awan ini unik banget karena berbentuk rangkaian tonjolan yang muncul dari dasar masing-masing awan. Begitu awan memasuki suatu level di atmosfer, tempat terjadinya perubahan arah angin, kamu bisa melihat pola seperti ombak di langit.
Kalau kamu suka berselancar, Australia tempatnya. Tapi nggak semua ombak yang bisa kamu tunggangi di sana terbuat dari air. Di dekat kota bernama Hayden, ada ombak misterius yang terbuat dari batuan. Formasi granit ini berasal dari 2,63 miliar tahun lalu. Itu jauh sebelum dinosaurus ada di planet kita. Tinggi ombak itu 15 meter dan panjangnya 110 meter. Ombak itu terbentuk sebagai hasil dari dua proses, pelapukan dan erosi. Ada sedimen lebih lunak di bagian dasar wave rock yang lapuk karena air tanah, angin, dan hujan menyebabkan erosi di bagian formasi lainnya. Garis merah, kuning, dan abu-abunya tersusun dari besi hidroksida, karbonat, dan senyawa kimia lain yang terbawa hujan. Kamu sudah sampai Australia, lalu pergi ke tempat lainnya. Ada satu lagi lokasi yang kelihatan keren banget, tapi kamu harus terbang di atas lokasi ini kalau mau melihat pemandangan terbaik. Ada rangkaian danau yang dikelilingi hutan hijau di bagian barat negara ini. Danau itu berwarna pink terang. Yang paling terkenal adalah Danau Hillier. Reservoir ini memiliki panjang 610 meter. Danau ini dikelilingi pasir dan pepohonan eukaliptus. Pemandangan ini bikin danau yang menyerupai gambar kartun ini semakin menonjol. Salah satu teori tentang danau misterius ini adalah warnanya disebabkan oleh alga. Alga ini menghasilkan banyak banget zat yang disebut beta-karoten yang mengandung pigmen merah jingga. Penjelasan lain bilang hal ini disebabkan haloarchaea yang merupakan mikroorganisme yang kadang terlihat merah. Meskipun kamu nggak suka terbang, danau itu bagus buat dipakai berenang. Danau itu nggak beracun meskipun mengandung banyak garam. Artinya, kamu bisa gampang mengambang. Airnya nggak akan merusak baju renang kamu. Pada musim dingin di utara Kanada, terjadi fenomena aneh di Danau Abraham di Alberta. Di bawah permukaannya yang beku, kamu bisa melihat objek aneh yang mirip ubur-ubur beku. Tapi itu bukan ubur-ubur, karena formasi menyeramkan ini cuma gelembung metana beku. Gelembung ini adalah kantong gas yang terjebak di bawah air dan terperangkap di sana setelah danau membeku. Gelembung ini terbentuk saat daun dan rumput jatuh ke air, lalu dicerna bakteri. Proses ini mengubahnya menjadi metana. Fenomena ini cantik dan aneh, tapi juga berbahaya. Kantong metana ini mudah terbakar. Saat suhunya naik pada musim semi, es meleleh dan gelembung ini mulai pecah, lalu mendesis. Pemandangan ini menakjubkan untuk diamati. Bayangin aja danau berisi soda. Tapi ingat, jangan bawa sumber api. Bisa bahaya. Kamu bisa melihat danau ini di Taman Nasional Banff, Kanada. Alam bisa membuat musik sendiri. Dengarkan saja suara jangkrik di malam hari atau suara air terjun yang menenangkan. Tapi di Bucks County, Pennsylvania, ada fenomena geologis aneh yang menghasilkan suara alam sangat unik. Fenomena ini disebut ringing rock dan saintis belum bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Kalau kamu memukul batu ini dengan benda berat, misalnya palu atau batu lain, batu-batu ini bakal menghasilkan suara dering, seolah-olah batu ini berongga, padahal enggak. Selain suara misterius yang dihasilkan ringing rocks, anehnya lagi, nggak ada hewan yang mau dekat-dekat batu itu. Meskipun batu itu ada di tengah hutan lebat, saintis nggak menemukan aktivitas hewan di area itu. Makin aneh lagi, meskipun batu itu dikelilingi pepohonan, nggak ada daun yang jatuh di atas batu itu. Masih banyak perdebatan tentang penyebab batu itu nggak menarik bagi hewan dan tumbuhan.